Oke, itu adalah RPS ya, capaian prodi yang dibebankan pada mata kuliah Matematika 2. Kemudian capaian belajar mata kuliah ya, ini mampu menyelesaikan persoalan yang berhubungan, nah ini nanti materinya adalah ada aljabar boolean, ada persamaan diferensial order 1, persamaan diferensial order 2, persamaan diferensial linear pada order tinggi, ada transformasi Laplace dan inverse ya, menggunakan transformasi Laplace untuk misalkan persamaan diferensial biasa. Ya. Jadi nanti kalau di aljabar boolean ini input outputnya bernilai 1 sama 0 ya, nanti bisa berhubungan dengan jaringan ataupun bahasa komputer ya. Nanti operasi yang di dalam aljabar boolean kita hanya mengenal apa itu and, or ya, sama not ya. Nah, di situ yang akan kita lakukan di aljabar boolean. Kemarin kita sudah mengenal himpunan ya di matematika 1. Himpunan fungsi ya, sebelum ke fungsi kan Sudah Bu. fungsi kan saya kenalkan dikit himpunan ya. Nanti di aljabar boolean itu operasinya seperti himpunan ya nanti. Banyak kayak ada fungsi juga di dalam aljabar boolean. Kemudian persamaan node apa itu node 1 ya. Itu berarti nanti model diferensial. Jadi nanti kita itu punya seperti ini. Sebentar saya share ke pen ya. Saya bukakan pen. Nah, nanti kita itu punya kita punya persamaan. Kalau dulu ya di matematika 1 kita punya sebuah fungsi y itu ya. Itu adalah fungsi fx ya. Misal kita punya y sama dengan sin x plus e pangkat 2x misalkan. Ya. Terus kita diminta untuk mencari turunannya ya. Turunannya atau diferensialnya gimana? Rumusnya apa? Y aksennya kan? Betul nak? Ya. Aku ini kok nggak ada gambarnya ya? Oh ya Allah. Ya, kan kilat belum muncul ya. Belum muncul Lupa ya, sebentar. Mengkan nggak bisa jawab ya. Harusnya. Maka nggak bisa jawab ya. Jadi kalau kita punya fungsi nih, nah udah kelihatan? Nah, udah. Nah, ini kan fungsinya y sama dengan fx ya. Fungsi f ini dengan variabelnya adalah x. Misalkan kita punya y adalah sin x plus e pangkat 2x ya. Maka kalau kita cari turunannya apa ini? Sama dengan simbolnya bisa y aksen, bisa juga dy per dx ya. Artinya apa ini? Sin x diturunkan jadi apa? Lore ayo lore pura-pura inget rek. Apa nak? Kosan X Bu. Terus kalau ini e pangkat 2x diturunkan jadi apa? Gini ya. 2 kali e pangkat 2x ya. Lah nanti di persamaan PDB nanti, persamaan diferensial biasa nanti, ya nanti ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat seterusnya. Itu yang akan kita pelajari. Kita punya ininya. Yang kita punya nanti adalah dy sama dengan cos x plus 2e 2x ya kali dx misalkan. Selesaikan ya, PDB berikut ya bersama diferensial berikut. Bersama diferensial biasa berikut. Nah, gimana jawabannya? Nah, jawabannya berarti kita harus mencari nilai y. Ya, y-nya gimana? Dengan cara apa nanti? Nah, nanti bisa berarti nanti kita akan melakukan apa?
Balikannya turunan itu apa? Jadi kita punya turunannya, disuruh cari fungsi Y-nya. Gimana caranya? Ya berarti kita apa? Mengintegralkannya ya. Jadi kalau sudah di Y per dx ini, ya, berarti bisa kita lakukan penyelesaiannya gimana? Contohnya adalah integral dy sama dengan integral cos x plus 2e 2x dx. Ya kan? Ini ya, jadi cara menyelesaikan ini gimana ya? Kita integralkan dua-duanya. Integral dy sama dengan integral cos x. Dari kiri kalau diintegralkan maka kanan juga kita integralkan. Nah, seperti ini kita selesaikan. Ini contoh sama diferensial ya, yang biasa. Nah, nanti ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Bisa saja nanti variabelnya ini kan terhadap x saja, nanti variabelnya bisa terhadap y, bisa terhadap yang lainnya. Seperti itu. Oke. Terus nanti juga akan ada transformasi Laplace. Di transformasi Laplace ya. Jadi materi matematika 2 itu cuma ada 3 ya. Nanti aljabar Boolean, terus kemudian ada apa itu namanya persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial itu persamaan yang ada variabel, ada derivatifnya, ada di dy atau dx. Nah, ini derivatif ya. Terus ada transformasi Laplace. Laplace ya. Ini nanti ada sebuah fungsi ft, kita transformasi Laplace kan jadi fungsi fs seperti itu ya. Terus kalau sudah transformasi Laplace nanti akan kita inversekan. Gunanya apa sih transformasi Laplace? Ini nanti transformasi Laplace ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang atau integral yang susah. Nanti bisa digunakan sifat-sifat dari si transformasi Laplace yang sangat mudah untuk menyelesaikan persamaan diferensialnya. Jadi misalkan kita punya gini, suatu fungsi fx gx ditambah vx ya dx. Nah, menyelesaikannya ini gimana? Ya, menyelesaikan ini kalau perkalian gini kan agak susah, nggak tahu fungsinya apa, apalagi fungsinya yang agak rumit. Nah, dalam misalkan ada trikono, ada log. Nah, ini kan agak susah kalau kita selesaikan langsung. Maka nanti bisa kita transformasi Laplace untuk memudahkan penyelesaian. Seperti itu ya. Terus misalkan itu tadi apa lagi ya? Jadi nanti yang akan kita pelajari ada di sini ya. Bukunya nanti kita punya ada Erwin Krishik ya. Advanced Engineering Mathematics bisa diambil. Nanti ada Erwin Sucipto, Matematika untuk Teknik. Kemudian ada Introduction to Ordinary Different Equation. Nanti bisa lihat latihan-latihan soalnya di situ ya. Engineering Mathematics ya. Kemudian teknik komputer, sistem digital, ini untuk aljabar Boolean ada di situ bukunya. Ada buku Renaldi Munir untuk materi diskrit. Nah, ini juga ada materi aljabar Booleannya. Nah, di matematika teknik itu nanti ada persamaan diferensial sama Laplace-nya ya. Itu sudah saya terangkan loh ya, RPS-nya ya. Nanti kalau ada kuesioner tentang RPS, apakah dosen sudah memberikan RPS? Nah, jawabannya sudah loh ya. Oke. Ya, biasanya kan setiap mau lihat nilai kan ada kuesioner ya, Nak ya? Yap. Ya itu. Sudah saya jelaskan loh ya RPS-nya. Nanti saya berikan link materinya ya. Seperti biasa, nanti saya taruh di grup WA nanti.
Jadi nanti di minggu 1, 2 kita akan mempelajari aljabar boolean ya. Kemudian di minggu 3, 4 kita akan ke persamaan diferensial ada 1. Terus ini sama penyelesaiannya. Kemudian terus di minggu 5, 6 kita akan persamaan order 2 ya. Terus di minggu 7 kita UTS. UTS-nya nanti enak ya pakai ABC itu enak banget. Tapi sepertinya di ABC itu waktunya terlalu lama ya. Jadi saya itu agak ketimpangan sama yang punyanya reguler dengan soalnya sama. Sehingga mungkin nanti kalau mau pilihan soalnya sama, bobotnya sama. Jadi kalau nanti UTS UAS tetap mungkin pilihan tapi soalnya nggak banyak terus waktunya nggak banyak ya. Jadi biar kalian tinggal milih aja ABCD itu, tapi waktunya harus rempak sama dan cepat ya. Seperti itu ya. Misalkan kemarin kan kelamaan mulai mulai sore sampai besoknya lah itu mungkin kita coba pakai itu di jam malam biar semuanya bisa. Nah, jadi terus ujiannya bisa barengan. Gitu ya nak ya, nanti di UTS UAS. Dan nanti cara pengerjaan juga akan saya nilai. Jadi tidak hanya pilihannya betul, tapi juga caranya, angkanya. Nanti kita bikin itulah lebih variatif lagi. Kemarin kan hanya ini jawabannya apa gitu ya. Nanti mau langkahnya gimana gitu saya tulis di pilihan. Oke, kemudian kita punya ada di minggu 8, 9 kita akan ke diferensial tertinggi, kemudian di 10 sampai 11 kita transformasi Laplace, minggu 12 sampai 13 kita ke inverse transformasi Laplace ya. Kemudian minggu 14 kita ujian akhir, dan minggu 15 kita akan mencoba menyelesaikan model matematika dari fenomena fisik. Nah, ini nanti kalian bisa ini ya, mencari mencoba memodelkan sebuah permasalahan ya, model matematika ya. Oke, itu di minggu 15, 16 ya. Itu biasanya kalau ujian juga itu ya, ujiannya jelek minggu 15, 16 untuk UP biasa saya pakai. Sebentar ya. Bentar ya, saya pamit sebentar ya.
Oke, kemudian kita ke aljabar bulan ya. Kita lanjut aja sebentar. Oke, di sini aljabar boolean, aljabar definisi aljabar boolean ya, terdapat dua operator biner ya. Ini operasinya, dua operasi binernya ada tambah sama kali ya. Kemudian sebuah operator uner ya, komplement, ini titik atas ini ya. B adalah himpunan yang didefinisikan pada operator ya, operator tambah, kali, dan uner ini. 01 adalah dua elemen yang berbeda dari B ya. Jadi elemen di B itu hanya ada 0 sama 1 ya. Kenapa ya nggak mau ke atas APG. Kemudian di sini disebut aljabar ini adalah ya himpunan B plus tambah kali dan komplement. Disebut aljabar boolean jika setiap A, B, dan C itu elemen B besar ini berlaku aksioma berikut ini atau postulat Huntington ya. Jadi kalau ada A plus B elemen ini closure yang pertama, A plus B itu hasil operasinya A tambah B itu elemen aljabar boolean B juga ya. Kemudian A kali B juga elemen dari B besar. Kemudian jika A ditambah dengan 0 maka hasilnya adalah A dikali 1 hasilnya adalah A. Kemudian berlaku komutatif, A ditambah B itu sama dengan B ditambah A, dan A kali B itu sama dengan B kali A. Kemudian bersifat distributif, ketika A dikali dalam kurung B plus C, berlaku ini diuraikan ya, A kali B ditambah A kali C, sama seperti ini. Jadi bedanya apa sih yang kurung sama di luar? Jadi yang kurung itu dikerjakan lebih dulu. Ketika A ditambah B kali C, ternyata bisa jadi sama dengan A plus B dikali A plus C. Kemudian bersifat komplement, A ditambah A aksen itu sama dengan 1. A dikali A aksen itu sama dengan 0. Nah, jadi kita punya operasinya seperti ini. A itu, ini kayak tabel kebenaran ya kemarin ya. Nah ini jika A-nya, ini ada banyak kemungkinan A, ya. A-nya bisa 0, bisa 1, ya. B-nya juga bisa 0, bisa 1. Dan kita lihat, kalau kita punya di sini, 0 kali 0, hasilnya adalah 0, 0 kali 1 hasilnya adalah 0, 1 kali 0 hasilnya 0, 1 kali 1 hasilnya 1. Kayak aljabar linear biasanya ya, Mas Ian. Kemudian kalau tambah 0 tambah 0 itu 0, 0 tambah 1 itu 1, 1 tambah 0 itu 1, 1 tambah 1 bukan 2 tetapi 1. Komplement dari 0 adalah 1, komplement dari 1 adalah 0 ya. Kemudian
Ini kombinasi jika kita punya dua variabel mau kita operasikan, maka untuk mengetahui semua kemungkinannya, urutannya yang kita lakukan adalah 00 dulu baru 11 ya. Terus kalau yang kedua 01 01. Beda lagi kalau kita punya 3 variabel ya. Ini terlalu sensitif ini saya gerak. Oke, pennya kelihatan? Anakku yang kusayangi, apakah Lihat Bu, terlihat. kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan Bu. Sip, terima kasih. Jadi kalau kita punya ada A, kita ini kan sudah ada ya. Jadi kalau kalian pengen nyatet segera bilang ya nanti biar saya simpankan, kalau enggak ya saya hapus. Oke, kita lihat di sini ada A, B, C. Ya. Kalau kita punya, oh iya ya, ngapain kita pakai ini ya? Paling enak pakai Excel ya. Oke, tidak apa-apa sekadung. Kita lihat, kalau ada 3 yang mau kita operasikan, tadi kan ada soal bahwa operasinya adalah apa tadi? Asosiatif aja ya, atau discrete ya tadi. Kita mau lihat yang ini. Kita mau lihat apa? Yang ada 3 itu ya distributif ya. Asosiatif nggak ada. Oke, distributif berarti kita lihat. Oh iya ya, ini aja dah. Pakai Excel aja. Jadi kalau kita punya A, variabelnya ada A, B, dan C ya. Disuruh operasinya adalah A, apakah betul A ditambah, berarti kita punya BH, kita punya B ditambah C ya. B ditambah C, kemudian kita punya A dikali ya, dikali ini titik ya kalinya, B ditambah C. Itu uraiannya jadi apa tadi? Hasilnya harus kita coba sama dengan A kali B, A kali C, terus yang ketiga adalah A apa tadi? A kali B kurung ditambah A kali B, A kali C ya, A kali C. Oke. Seperti ini ya. Maka kombinasinya harus kita pakai 0 atas 0 0. Nah, ini sampai 4 kali ya. Terus ini 01 01 nggak bisa ya. 01 0 0 1 1. Terus ini
Oke ya, seperti ini ya. Apakah masih ingat caranya tadi? Gimana tadi? B tambah C, 0 tambah 0 berapa nak? Dicatat dulu deh ini. Di screenshot dulu yang ini. Yang ini. Sudah catat dulu. Sudah, Bu. Udah, benar ya? Ingat ya? Kalau ingat kita lakukan. Kita mau cek apakah betul operasinya. Jadi kalau dia dua variabel yang mau dioperasikan, dia 00, 11 variasinya ya. Terus ini, jadi kita mulai dari 0 ya. Ya, seperti di pom bensin ya. Mulai dari 0 ya kakak, gitu ya. Kemudian kita B-nya ini dari 0 ke 1, 01, 01 ya. Sepakatan ya, jangan berubah, Bu, saya nggak suka, Bu, saya mau ganti 5 enggak boleh. Harusnya jawaban bulan hanya input-outputnya hanya punya 0 sama 1 ya. Terus habis itu variasinya juga kita mulai dari 0 ya, 00, 11. Sedangkan kalau ada 3 yang mau kita operasikan, maka kita samakan 0-nya separuh, terus baru 1, terus 0 2 kali, 1 2 kali, baru 1 semua. Gitu ya jalannya. Bisa ya, Nak? Oke, kita isi yang ini. 0 tambah 0 berapa, Nak? 0. 0, Bu. 0 tambah 1? 1. 1 tambah 0? 1. 1 tambah 1? 1. Siapa bilang 2? Ayo. Ngawur. Loh. Ini bukan anak ini loh ya, bukan adikmu TK yang mau kita ajari. Kan jawaban bulannya hanya operasinya seperti ini yang diberikan ya. Oke. Ini apa? 1 tambah 1 adalah 1 ya, bukan 2 ya. Iya, Bu. Iya, Bu. 0 tambah 0? 0. 0 tambah 1? 1. 0 tambah 0? 1. 1 tambah 1? 1. Kemudian hasil ini kalikan dengan si A. 0 kali 0? 0. 0 kali 1? 0. 0 kali 1? 0. 0 kali 1? 1 kali 0? 0. 1 kali 1? 1. 1 kali 1? 1. 1 kali 1? 1. Oke. A kali B. Pokoknya Bu Ira nggak salah ya ini ya. Ya. Oke. A kali B berarti 0 kali 0? 0. 0 kali 0? 0. 1. 0 kali 1? 1 kali 0? 0. 1 kali 0? 1. Oke, 1 kali 0? 0. 0 dan 1? 1. 1 kali 0? 0. 1 kali 1? 1. 1 kali 1? 1. Ini lebih susah ngitung suara kemarin KPU daripada ini kita. Iya, Bu. Gitu. Manfaat mereka ya. 0 kali 0? 0. 0 kali 1? 1. 0. 0. 1. Terus 1 kali 0? 0. Salah, 0 kali 0 ini, maaf. 0. 0. Jurnal 0 kudu ditakoni. 1 kali 1? 0. Bener ya? 1 kali 0? 1 kali 1? 1. 1 kali 0? 1. Sip. Nah, ini kita jumlahin. 0 tambah 0? 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 0 tambah 1? 1. 1 tambah 0?
Satu. Satu tambah satu. Satu. Ah, ternyata baris ini ya sama dengan baris ini. Ekuivalen. Setiap barisnya sama sehingga A kali B plus C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Paham lah? Paham. Bu. Paham, Bu. Pinter-pinter kelas ini ya. Oke. Nanti latihan di rumah buktikan untuk ini ya. Selanjutnya ini ya. Nah, ini tadi kan tadi apa ya? Tadi yang kedua ini ya. A kali deh. A kali berarti yang ini ya. Ya, ini ya. Nah, nanti yang kedua kalian buktikan ya. Bisa, nak? Nanti dikumpulkan di apa itu? Di etol ya. Ono sih dangdutan ya gini. Oke ya. Siap ya? Bisa ya? Siap, Bu. Nanti Bisa, PR-nya Bu. ngerjakan ini pakai tabel biar makin hafal operasinya ya. Nanti harus di luar kepala ya. Nanti selanjutnya akan digunakan. Oke, ini berikut ini ada cara mengeceknya. Yang pertama dia bilang A plus B elemen B. Pasti ya. Kita lihat di sini A plus B hasilnya apa? Kalau nggak 0 ya 1. Nah, itu berarti elemen dari B. B kan 0. A kali B itu juga hasilnya adalah setiap ini kan 0 sama 1 aja kan. Nah, ini berarti anggota B besar. Ya. Terus lagi ya tadi identitas. Ketika A-nya diganti 1 tambah ini ya. A ditambah 0 itu adalah A. Kita lihat ya. A ditambah 0 itu hasilnya kan sama dengan A ini ya. Kalau A-nya 1 ditambah 0 hasilnya juga 1 ini adalah A. Jadi berlaku untuk sifat yang kedua, nggak dari tabel ya. Ya, kemudian bersifat komutatif. Ya, kalau A kali B apakah sama dengan B kali A ya? Kita lihat kalau 0 kali 1 hasilnya 0, 1 kali 0 hasilnya juga 0. Sama kan, berarti ini bersifat komutatif. Berlaku juga untuk yang tambah, ketika 1 tambah 0 sama dengan hasil 0 ditambah 1. Hasilnya sama-sama 1. Nah, ini berarti dia bersifat komutatif di penjumlahan. Oke, selanjutnya kita lihat ini yang tabel yang kita bikin tadi ya. Oh, ada deh. Sebentar. Kita dengarkan aku dulu ya. Permisi, Bu. Izin sholat dulu boleh nggak, Bu? Sholat dulu dah. Nah, terus mari nih balik lagi jam Ini berapa? selesainya jam berapa ya, Bu? Kita 10 menit lagi selesai. Oke? Iya, Bu.